Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, dimanapun jenengan berada, per hari ini harga katak sudah selangit, bahkan sekarang sudah banyak ditemukan mulai rusak busuk-busuk seperti ini. Jadi busuk, ada juga ini kita ketemukan sudah mulai rusak karena sudah mulai minta ditanam, dan ini juga tunas sudah mulai kering. Jadi per hari ini katak harganya perih karena sudah semakin langka, tetapi dia sudah bagus-bagus, walaupun kecil-kecil seperti ini sudah bagus, pasti tumbuh. Dan yang tidak berkualitas sudah out atau sudah minggir atau sudah busuk gitu. Jadi untuk saudara-saudara sekalian, bahkan ini ada juga yang sudah mulai berakar. Memang dia sudah minta untuk ditanam. Dan ini bagusnya harus lekas ditanam. Kalau dibiarkan seperti ini kena kelembapan saja sudah tumbuh. Ini sudah tumbuh seperti ini. Jadi ini ya mintanya lekas ditanam gitu. Begitu saudara-saudaraku. Jadi tidak ada alasan lagi untuk ditunda-tunda, karena ini sudah saatnya untuk ditanam. Jadi untuk dulur-dulur yang sekarang sudah punya katak, lekas ditanam saja per November ini, karena musim tanam katak sudah bisa dikatakan sudah selesai gitu. Ini ada juga yang gede. Jadi katak itu ada yang besar, ada yang kecil. Ini termasuk yang gede. Ini pun sudah mulai rusak, ini ada yang agak busuk ini. Tapi nggak masalah, ini karena akarnya sudah mulai tumbuh. Jadi untuk dulur-dulur yang sekarang masih terlambat, cepat lekas ditanam kataknya daripada rusak. Ini karena sudah mulai berakar seperti ini. Kalau nggak lekas di dalam penyimpanan saja sudah mulai tumbuh akar. Jadi nggak usah dikasih CPT, diasai zat perangsang, nggak usah. Kalau dia berkualitas pasti sudah mulai tumbuh seperti ini. Ini kebetulan sudah mulai tumbuh. Jadi bukan mulai tumbuh sih, bukan mulai tunas, sudah mulai berakar. Jadi mulai berakar. Ini saja kalau kena air hujan sudah mulai berakar, dan ini kan sudah berakar baru. Jadi itulah uniknya porang, walaupun tidak belum kena air hujan dan sampai di tanah dia sudah berakar juga. Jadi dia punya kemampuan untuk bertunas dan berakar. Kalau seperti ini didiamkan selama 2 minggu ya, ini malah jadi satu kempel gitu. Bahkan sebagian mungkin kering dan busuk kalau dibiarkan. Makanya per hari ini sudah mulai harus masuk tanah. Dan penyedia bibit yang sekarang belum laku pun ya berusaha untuk mengamankan ya di polybag. Kalau nggak di polybag ya nanti malah rusak, malah rugi. Jadi saran saya untuk penyedia bibit, daripada jenengan menyimpan katak seperti ini terus nggak laku-laku, lebih baik di polybag. Jadi di polybag lebih aman, karena kalau di polybag nanti kan sudah tumbuh dan polybag kan nanti juga laku. Jadi untuk dulur-dulurku sekalian, sekiranya jenengan ingin mengembangkan porang ya seperti itu. Jadi porang harus timing dan momen yang pas. Ini kena cabuk, dan ini kecil-kecil cocok untuk di polybag yang ukuran 15 x 15. Jadi polybag yang sangat
kalau nanti untuk dipindah lahan pakai polybag yang ukuran agak gede. Begitu saudara-saudaraku. Jadi kita harus sesuaikan dengan bibitnya agar nanti tepat waktu gitu. Begitu dulur-dulurku. Buat dulur-dulur sekalian, bahwasanya saat ini sudah mulai tunas kedua, lor. Jadi ini sudah tumbuh tunas kedua. Ini sudah tunas kedua. Kalau bibit polybagan sudah tunas kedua, berarti untuk saatnya dipindah lahan. Saatnya pindah lahan yang terbaik adalah ketika tunas kedua. Karena apa? Ini tunas lama ini menjadi payung. Tunas lama ini menjadi payungnya. Nah, ini pelindungnya dan dia tidak berkembang lagi. Nanti andalannya yang beradaptasi di lingkungan baru, itu yang tunas kedua. Dan ini dari bunga spora, lor. Bunga spora ya cuma seperti ini, kalau di bedeng itu ya kecil-kecil seperti ini. Dan ini contoh porang hitam. Ini karena jarak rapat seperti ini sampai gede, maka dia istilahnya wong Jawa nglawe, lor. Nglawe itu tinggi. Seharusnya kalau jarak tanamnya nggak terlalu rapat, ini kan masih di polybag. Ini dengan jarak tanam seperti ini dia cenderung berkembangnya cuma ke atas, nggak masalah. Tapi kalau ke atas itu rentan dengan roboh kalau karena terlalu tinggi. Jadi untuk dulur-dulur sekalian, jarak tanam kalau terlalu rapat ini kan istilahnya bukan permanen ya, belum ditanam permanen. Nah, ini ada juga adiknya sudah tumbuh, ini kakaknya layu nih. Kenapa nih? Kena angin mungkin. Kakaknya layu, tapi sudah tumbuh tunas baru. Ini juga sudah tumbuh tunas baru. Jadi memang banyak pertanyaan, Pak Poh kok nggak serempak tumbuhnya. Memang porang itu tumbuhnya nggak serempak. Jadi untuk dulur-dulur tetap semangat. Dan ini umbi yang dipotes atau disempal gitu. Ini umbi sebenarnya sudah bunga kemarin disempel. Terus kalau bisa ditaruh di hujan-hujanan seperti ini saja. Memang ada efeknya pembusukan sih. Ini sedikit-sedikit juga busuk. Busuk ini normal. Tapi ketika dia sudah tunas kembali seperti ini, siap untuk ditanam lagi. Dan ini kemarin bunga, ini akan tumbuh daun dan katak nantinya. Jadi walaupun sekecil ini, kalau sudah tanam sudah bagus. Sekecil ini saja, ini akarnya sudah keluar. Jadi kalau beli bibit polybagan nggak ada akarnya yang keluar seperti ini, berarti itu bibit sulapan. Ini padahal baru segini. Ini pakai polybag ukuran 15-15. Kecil saja sudah mulai akarnya keluar. Dan ada yang punya kemampuan tumbuh dua, lor. Ini ada yang punya kemampuan tumbuh dua. Ini katak nih. Satu katak bisa tumbuh dua juga seperti ini. Dengan ukuran ini hampir sama. Jadi untuk dulur-dulur tetap pantau terus, simak terus, syukur mau mengikuti rutin konten saya. Komentar monggo, komentar tidak harus perihal porang, mengabarkan keselamatan itu lebih bagus. Dan saya doakan usaha porang jenengan semuanya sukses, usahane jenengan semuanya bagus, dan kedepannya kita maju bersama demi
dapur kita masing-masing. Jadi untuk dulur-dulur yang sekarang masih ragu, bisa memanfaatkan tempat-tempat yang sempit seperti ini. Jadi ini sangat sempit sekali di bawah tembok, cepit-cepitan gang itu bisa dimanfaatkan untuk tanami porang. Jadi untuk dulur-dulur baik katak maupun umbi maupun dari bunga spora bisa kita kembangkan terus dan kita semangat terus. Dulur-dulur sekalian, tadi kita ke tempat katak dan per November seperti ini kali ke katak terus ke tempat polybag. Sekarang kita ke hasil panen. Jadi panen porang itu bulan 5, 6, 7, 8 itu normalnya panen massal, dan bulan 11, 12 ini juga panen lur. Jadi ini panen dari umbinya bunga spora. Di daerah-daerah sentra seperti Sumber Bendo ini, Klangon, Madiun Utara itu per hari ini juga panen. Dan ini ada dua pasokan atau dua pasar lur. Kalau seperti ini kan disempel gitu aja, jadi ditarik jaglak gitu, jadi pangkalnya ini ikut dibuang. Memang permintaannya seperti itu, karena kalau dipotong itu gini, ini ngecemes gini terus, ini dipotong kan, ini nggak kering-kering, akhirnya nutrisi yang ada di dalam ikut keluar. Dan ada dua pasar, satu untuk produksi diiris atau dipasah itu atau dicip, yang satunya untuk bibit. Ini untuk bibit dibelah-belah, mutilasi ataupun bibit yang di rajang kecil itu kultur organ. Tergantung jenengan menggunakan yang mana. Jadi per hari ini banyak pilihan bibit. November banyak pilihan bibit. Monggo menggunakan bibit katak masih ada. Menggunakan bibit polybagan juga ada. Menggunakan bibit umbi juga ada. Jadi ada 3 alternatif pilihan, tergantung suka-sukanya jenengan. Mau pilih yang mana, suka yang mana, monggo. Begitu lur, salam santun dari Madiun, salam cerdas luar biasa. Petani itu bebas, petani itu cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suwun.